Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk kawan-kawan semua. Di awal, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk meletakkan Allah dalam hati-hati kita. Kawan-kawan, Allah dalam hati kita sudah cukup. Sudah cukup Allah dalam hati kita. Kenapa? Karena dengan mengenal Allah, karena dengan mengingat Allah, kita akan bahagia. Karena dengan mengenal Allah, dengan mengingat Allah, kita bisa membuat orang tua kita bahagia. Dan kita juga bisa membawa kedua orang tua kita masuk surga. Hanya apa? Hanya dengan mengenal Allah. Hanya dengan mengingat Allah. Sekarang kita awali kembali dengan bersyukur. Kenapa? Karena hari ini Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan dalam kehidupan kita. Siapa yang hari ini ingin punya mobil? Siapa? Siapa yang hari ini ingin punya rumah? Siapa yang hari ini menginginkan uang yang banyak? Siapa teman-teman? Apakah hari ini kita menginginkan diri yang pintar, yang memiliki segalanya, yang memiliki rumah yang besar, rumah yang mewah? Semua menginginkannya. Tapi, pernahkah kita bertanya? Pernahkah kita bertanya dengan kondisi kita sekarang? Kawan-kawan, bisa jadi ketika hari ini kita tidak diberikan apa-apa, itu tidak berarti Allah tidak sayang kita. Bisa jadi jika kita diberikan banyak uang, maka kita lupa kepada Allah. Jika hari ini kita diberikan mobil yang banyak, mobil yang mewah, bisa jadi kita lupa kepada Allah. Atau ketika kita diberikan uang yang banyak, rumah yang besar, bisa jadi kita lupa kepada Allah. Kita sombong, kita lupa, kita merasa bahwa semua yang kita dapatkan adalah usaha kita sendiri, bukan dari Allah. Kita lupa bahwa yang memberikan semuanya adalah Allah. Maka, mari kita mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Bisa jadi yang sedikit inilah yang bisa mengantarkan kita ke surga. Bisa jadi apa yang kita punya sekarang itu yang akan bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan kita bisa mengingat Allah dalam kehidupan kita sepanjang masa.
Kawan-kawan, mungkin hari ini sesekali kita harus melihat ke bawah. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Agar apa? Agar kita bisa lebih bersyukur. Agar kita bisa lebih menghargai. Terkadang kita lupa dan banyak sekali mengeluh saat hari ini kita diberikan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Padahal di luar sana, di sekitar kita, masih banyak sekali orang-orang yang lebih tidak beruntung dari kita. Bersyukur adalah ucapan terima kasih atau bersikap positif, menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua atau mengatur kehidupan teman-teman. Tapi karena saya cinta, saya sayang kepada teman-teman semua, kepada kawan-kawan semua. Maka kewajiban saya adalah saling mengingatkan. Kewajiban saya adalah mengajak kawan-kawan semua. Hidup memang membutuhkan materi. Tapi ketika hanya materi yang kita cari, apa itu akan kita bawa mati? Lalu kapan kita menikmatinya? Iya, betul. Sesekali kita harus melihat sekeliling kita, di sekitar kita. Dan kita lihat ke bawah. Ketika hari ini kita ingin membuat semua orang suka terhadap sebuah karya kita. Itu tidak akan pernah bisa, kawan-kawan. Tidak akan pernah bisa. Selalu saja ada yang suka, ada yang tidak suka. Maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur dengan apa yang hari ini kita dapatkan, kita miliki. Apapun yang terjadi di sekitar kita juga bersyukur dan mengikhlaskan semuanya. Hari ini mungkin kita juga harus bersyukur. Kita bersyukur masih ada makanan yang bisa kita makan. Walaupun kadang terlambat. Karena banyak hal yang menjadi penyebab. Entah karena makanan yang belum datang, yang dipesan. Atau mungkin karena ibu kita belum masak. Dan kita sudah kesal, kita sudah marah, kita sudah jengkel dengan itu semua. Tapi coba kita lihat, teman-teman, di luar sana masih banyak loh saudara-saudara kita yang mengencangkan sabuknya, bahkan setiap hari harus berpuasa. Untuk apa? Untuk menahan lapar. Karena memang gak ada makanan. Kalaupun ada mungkin kadarnya dan jauh dari kesan mewah. Bahkan mereka harus berbagi jumlahnya dengan anak-anaknya, dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, dengan bapaknya. Kita masih banyak yang memilah makanan. Kita masih banyak yang mau ini, mau itu. Bahkan kita yang sudah banyak makanan kita buang-buang, kita biarkan. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang butuh. Bahkan kita tidak mau makan karena kita tidak suka dengan hidangan yang ada.
Mau makan aja kok ribet banget sih. Mau makan enak, tapi kenapa harus bermasalah, harus ribet? Kalau seperti itu, berarti kita masih belum bersyukur, teman-teman. Kita masih belum bersyukur. Kita masih belum bersyukur dengan makanan yang kita punya. Maka, mulai sekarang, coba kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Ketika di rumah kita masih ada makanan, maka makanlah yang ada. Tidak perlu banyak berkomentar. Tidak enak, tidak suka, mau yang lain. Ingat, masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Lebih bagus makan itu diberikan kepada orang lain daripada hanya mencaci makanan yang kita punya. Sedangkan ibu kita sudah bersusah payah memasaknya. Sekali lagi, lihatlah ke bawah. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Agar apa? Agar kita bisa lebih bersyukur. Hari ini mungkin kita juga harus bersyukur. Kita bersyukur masih ada makanan yang bisa kita makan. Walaupun kadang terlambat. Karena banyak hal yang menjadi penyebab. Entah karena makanan yang belum datang, yang dipesan. Atau mungkin karena ibu kita belum masak. Dan kita sudah kesal, kita sudah marah, kita sudah jengkel dengan itu semua. Tapi coba kita lihat, teman-teman, di luar sana masih banyak loh saudara-saudara kita yang mengencangkan sabuknya, bahkan setiap hari harus berpuasa. Untuk apa? Untuk menahan lapar. Karena memang gak ada makanan. Kalaupun ada mungkin kadarnya dan jauh dari kesan mewah. Bahkan mereka harus berbagi jumlahnya dengan anak-anaknya, dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, dengan bapaknya. Kita masih banyak yang memilah makanan. Kita masih banyak yang mau ini, mau itu. Bahkan kita yang sudah banyak makanan kita buang-buang, kita biarkan. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang butuh. Bahkan kita tidak mau makan karena kita tidak suka dengan hidangan yang ada. Mau makan aja kok ribet banget sih. Mau makan enak, tapi kenapa harus bermasalah, harus ribet? Kalau seperti itu, berarti kita masih belum bersyukur, teman-teman. Kita masih belum bersyukur. Kita masih belum bersyukur dengan makanan yang kita punya. Maka, mulai sekarang, coba kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Ketika di rumah kita masih ada makanan, maka makanlah yang ada. Tidak perlu banyak berkomentar. Tidak enak, tidak suka, mau yang lain. Ingat, masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Lebih bagus makan itu diberikan kepada orang lain daripada hanya mencaci makanan yang kita punya. Sedangkan ibu kita sudah bersusah payah memasaknya. Sekali lagi, lihatlah ke bawah. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Agar apa? Agar kita bisa lebih bersyukur.
akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan kondisi cuaca yang panas-panas banget ya. Dan teman-teman sadar nggak sih? Banyak dari kita ngeluhin cuaca gitu kan. Ih, panas banget sih. Gila, panas banget. Tapi kita pernah nggak sih akhirnya berpikir gitu. Dan kita bersyukur kalau di rumah kita masih ada kipas angin. Atau mungkin bahkan AC gitu ya. Jadi kalau kita kerja di ruangan enak. Tapi di satu sisi kadang kita udah punya itu semua. Kita udah punya kipas gitu kan. Kita udah punya AC. Tapi kita masih ngeluh gitu loh. Kita masih ngeluh aja. Dan nggak ngerasain punya semua itu gitu. Padahal di luar sana itu masih banyak banget orang-orang yang harus rela panas-panasan buat apa? Buat kerja, buat nyariin biaya buat anaknya, makan istrinya. Dan mereka nggak peduli dengan cuaca yang mereka rasakan. Dan mereka nggak punya pendingin ruangan gitu. Boro-boro buat beli pendingin ruangan, beli kipas angin. Buat makan aja susah. Yang ada cuma angin alami yang datang. Yang datangnya nggak pasti gitu loh. Jadi kalau kita ngeliat itu semua, kita pernah nggak sih berpikir kita ini udah jadi orang yang beruntung loh gitu. Dan kita nggak bersyukur gitu. Ya Allah. Jadi selama ini kita ngapain aja gitu kan. Selama ini kita nggak ngerasain itu semua. Bahkan angin itu pun juga sebuah kenikmatan yang besar gitu. Teman-teman udah pernah nggak sih ngerasain orang yang kerja terus ngerasain dapat gaji? Pernah nggak? Atau mungkin teman-teman udah uh, jadi orang yang ngerasain enaknya lomba gitu kan, terus menang dapat hadiah? Pernah kan? Terus kalau misalnya kita udah usaha luar biasa gitu kan, terus nggak ngedapetin apa yang kita inginkan, akhirnya karena kita kerja dan gajinya kecil, atau mungkin karena kita udah usaha tapi nggak menang lomba, terus kita sedih, gitu. Pernah nggak? Nggak lolos nih gitu, nggak berhasil nih. Padahal harusnya kita beruntung, kita masih bisa punya gaji, dan kita masih bisa ngerasain gimana sih rasanya lomba gitu kan, gimana sih kita ngerasain gimana rasanya berjuang gitu. Itu sebuah bonus loh gitu. Itu sebuah bonus yang diberikan kepada kita, karena nggak semua orang bisa ngerasain itu. Tergantung kita ngelolanya gimana, ngelola hati kita, ngelola gaji yang kita dapatkan, atau mungkin ngelola hadiah yang kita dapatkan walaupun kecil. Itu seni teman-teman, itu seni. Bahkan di luar sana masih banyak orang yang hari ini dapat nggak sih duit gitu kan buat anak-anaknya, dan itu nggak sebanding jauh dari apa yang mereka dapatkan. Di tengah-tengah yang nggak pasti, adanya hasil yang diperoleh setiap hari, dan ada kebutuhan gitu ya yang harus mereka penuhi. Teman-teman ingat nggak sih lagunya Iwan Fals, apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rezeki. Tuh, teman-teman ingat nggak sih itu? Sedih banget ya.
sedih banget. Atau mungkin pernah nggak kita ngerasain bosen gitu ya dengan satu fokusan kerja, atau mungkin bosen sekolah gitu. Pernah nggak ngeluh gitu, ya ampun susah banget sih gitu. Atau mungkin berpikir, ngapain sih belajar fisika gitu kan, ngapain sih belajar kimia, ngapain sih belajar IPS dan lain sebagainya, toh juga nggak dipakai gitu kan, nanti nggak sesuai juga dengan jurusan kita. Pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Dan kita nggak sadar loh sebenarnya itu kita ngeluh. Kita nggak sadar kalau misalnya kita tuh nggak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kita nggak bersyukur dengan gaji misalnya. Teman-teman, semua yang kita inginkan itu belum tentu tercapai, belum tentu akan dikasih sama Allah. Tapi kita juga harus ingat, apa coba? Allah bakal ngasih kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pasti semuanya akan berdampak. Berdampak baik pastinya. Ya kan? Kalau hari ini kita masih ngeluh karena salah jurusan, atau mungkin kita ngeluh karena susah banget sekolah di sini gitu kan. Kita sadar nggak, banyak teman-teman di luar sana, banyak kawan-kawan di luar sana yang ternyata mau sekolah aja itu nggak bisa gitu loh. Mereka udah berjuang, mereka udah nyari uang, mereka udah usaha setiap hari, tapi ternyata nggak bisa juga sekolah. Kenapa? Karena nggak cukup. Karena uangnya dipakai untuk biayain adiknya, untuk ngasih makan adik-adiknya. Ya, sedih banget gitu loh. Maka kita tengok lagi ke luar sana. Masih banyak orang yang nggak kerja, masih banyak orang yang nggak butuh kepastian, nggak ada kepastian, nggak sekolah, nggak belajar, dan mereka cuma ada di pinggiran aja, jualan koran, dengan lusuhnya, dengan baju robek-robeknya, ya. Yuk, sekarang kita azamkan diri kita untuk berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh. Ketika hari ini kita masih nggak semangat, ketika hari ini ternyata kita masih mengeluh, mungkin kita harus belajar. Teman-teman pernah dengar nggak sih cerita tentang anak kecil? Jadi, dulu pernah hidup seorang anak kecil sekolah, tapi setiap hari dia selalu mendapatkan bulian. Dia dibully, dia diolok-olok. Kamu bodoh, kamu gak pintar, kamu lambat belajar. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dia semangat, karena dia gak menyerah, dia gak ngeluh, dia terus usaha, sampai akhirnya ia besar menjadi orang yang diperhitungkan. Bahkan namanya masih terus terdengar sampai sekarang. Pengaruhnya yang luar biasa. Siapa dia? Iya, Einstein. Dia adalah anak kecil yang dulunya dibully, yang dulunya diolok-olok. Tapi ternyata namanya sekarang diperhitungkan. Siapa yang tidak kenal Einstein? Semuanya berawal dari semangat. Semuanya berawal dari tidak mengeluh. Kita bisa melakukan itu.
Ada lagi satu kisah anak kecil. Dulu, hidup seorang anak kecil, sekolah, dan dia diolok-olok juga sama teman-temannya. Bahkan gurunya pun juga mengatakan bahwa dia lambat belajar. Dia tidak pintar. Sampai suatu hari, kepala sekolah mengirimkan sebuah surat yang dititipkan ke anak kecil itu kepada orang tuanya. Ketika sampai rumah, diserahkanlah surat itu kepada ibunya. Dan dibuka, ternyata isi suratnya adalah, "Ibu, anak ibu tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Maka dengan ini, kami, pihak sekolah, mengeluarkan anak ibu dari sekolah." Bayangkan betapa hancur hati seorang ibu, betapa sedih hati seorang ibu ketika anaknya tidak diterima di sekolah. Tapi tidak berhenti di situ. Karena kecintaan seorang ibu, karena kecintaan yang luar biasa kepada anaknya, maka ia didik sendiri. Maka ia didik anaknya di rumah. Ia ajarkan anaknya di rumah. Dan luar biasa. Anak itu besar, tumbuh dengan kasih sayang, dengan ilmu yang luar biasa. Sampai akhirnya ia besar dan sukses dan menjadi tokoh yang luar biasa sampai hari ini. Yang berkat penemuannya, kita bisa merasakan manfaatnya sampai hari ini. Siapa dia? Iya, Thomas Alva Edison, sang penemu lampu yang luar biasa. Penemuannya bisa kita rasakan sampai hari ini. Dari sini kita belajar bahwa ternyata semua yang menimpa hidup kita, yang menimpa diri kita, tidak selamanya itu menjadikan diri kita lemah. Tidak harus menjadikan diri kita putus asa. Belajar dari mereka bahwa kita masih punya Allah untuk bergantung, dan Allah pasti memiliki sebuah hadiah ketika kita mau kembali. Terakhir, kawan-kawan, mengeluh memang sesuatu yang paling mudah kita lakukan. Ketika hari ini apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang juga kita harus pahami adalah mengeluh tidak menyelesaikan masalah, tidak menjadikan situasi menjadi baik. Justru sebaliknya, mengeluh itu akan menciptakan perasaan negatif, perasaan buruk, yang bisa membuat semua potensi kita tidak maksimal. Semua orang punya masalah, dan yang harus disadari adalah Allah tidak menurunkan sebuah masalah kepada orang yang tidak mampu. Artinya, ketika hari ini kita punya masalah, ketika hari ini kita punya sesuatu yang tidak kita suka, maka kita mampu. Allah yakin kita mampu untuk menyelesaikan itu.
Memang semua tidak mudah, tapi kenapa kita tidak mau mulai untuk bersyukur? Yuk kita mulai. Kita lihat, kita belajar dari dua tokoh tadi. Kita belajar dari mereka. Bahwa ternyata kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan yang juga harus kita ingat adalah ada sosok-sosok yang menunggu kita untuk sukses, menunggu kita untuk bahagia. Siapa? Iya, ibu dan bapak kita. Ibu dan bapak kita. Pernah tidak teman-teman memandangi para orang tua yang selama ini lelah mengurus kita, yang sudah berjuang untuk kita? Lalu apa yang hari ini kita lakukan untuk mereka? Pernahkah kita mendoakan mereka? Pernahkah kita memeluk mereka? Pernahkah kita menyampaikan kasih sayang kita kepada mereka? Yang ada hanya marah, yang ada hanya mengeluh, kesal, karena keinginan kita tidak dicukupi. Sekali lagi teman-teman, ridho Allah, ridho orang tua. Maka ketika kita ingin masuk surga, kita ingin bahagia, kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, maka rebutlah ridho itu. Rebut ridho orang tua kita dulu. Maka insya Allah, mau menjadi apapun kita, mau bermimpi apapun kita, semuanya pasti akan bisa. Pasti akan bisa. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan sebuah ridho.